Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, sejarah dan pengertian K3. Sejarah K3 pada masa purbakala. Yang pertama, abad 17 sebelum Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. Kedua, 5 abad kemudian pada zaman Mosai. Kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Revolusi. Yang pertama, revolusi industri pada abad 18 tahun 1750 sampai 1850. Kedua, gerakan sosial menghasilkan undang-undang perawatan, kesehatan dan moral pekerja pabrik tahun 1802. Yang ketiga, di Denmark sejak tahun 1840, di Swiss pada tahun 1877. Yang keempat, di Amerika Serikat Massachusetts pada tahun 1867. Pengertian K3. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, perundang-undangan terkait K3. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dan kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja. Penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, atas tindakan karyawan yang tidak aman, seperti tanggung jawab pengawas atau tindakan kelakuan karyawan. Yang kedua, kondisi kerja tidak aman, misal alat atau perlengkapan yang tidak aman atau keadaan yang tidak aman. Ketiga, di luar kemampuan manusia, biasanya terjadi karena kehendak Tuhan. Selanjutnya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, kimikal, biologis, atau bahan infeksi. Tujuan penggunaan alat pelindung diri yaitu untuk melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama ada pengaman mata, kemudian pengaman wajah, pengaman terjatuh, pengaman tangan, pengaman telinga, dan pengaman pernapasan. Selanjutnya, bahan berbahaya dan beracun. Menurut Bapedai tahun 1995, B3 adalah setiap bahan sisa suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan yang corrosivity serta konsentrasi atau jumlahnya tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, pengendalian kebakaran. Pengertian kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu, yaitu yang pertama bahan bakar, contohnya BBM, kedua udara, contohnya O2, dan ketiga titik nyala, contohnya derajat Celcius. Selanjutnya, pemadam kebakaran. Memadamkan api tahap dini dengan mencegah api tumbuh dan mengontrol asap. Selanjutnya,
Ergonomi, pengertian ergonomi. Ergonomi yang artinya ergos atau kerja dan nomos atau hukum. Menurut Woodside dan Kochurek tahun 1997 adalah kajian yang integral antara pekerjaan alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Mungkin itu saja ringkasan materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih.